Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah setelah kita melakukan ibadah mahdoh yaitu salat maghrib, semoga Allah menerimanya, kita duduk sesaat sambil niat i'tikaf di dalam rumah Allah, sambil mendengarkan pelajaran yang telah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang insyaallah pada malam ini kita akan menyambung pembahasan sebelumnya terkait masalah akidah. Saya langsung membacakannya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillahil mubdi'ul mu'in. Segala puji bagi Allah yang telah mengadakan dan mengembalikan. Al-fa'al lima yurid, yang maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Bil 'arsyil majid, yang memiliki 'arsy yang agung. Wal batshis syadid, yang mempunyai siksaan yang sangat keras. Al-hadi safwatal 'abid, yang memberi petunjuk kepada hamba pilihan. Ila nahjir rasyidi wal maslakis sadid, kepada manhaj yang benar dan jalan yang lurus. Al-mun'ami alaihim ba'da syahadati tauhid, lalu orang-orang mereka adalah orang yang diberi kenikmatan oleh Allah setelah mengucapkan tauhid. Biharasati aqaidihim, dengan menjaga akidah-akidah mereka. Umumati tasykiki wal tardid, daripada kegelapan sifat yang lahir dari atas dasar keraguan. Pada bagian ini sebagiannya sudah kami jelaskan pada minggu sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, Maha Tinggi, melakukan apapun yang Allah kehendaki, dan Allah lah yang memberi petunjuk kepada orang-orang yang menginginkan petunjuk. Inilah kalimat yang dimaksud di dalam Al-Quran surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menyebutkan bahwa hidayah atau petunjuk di dalam agama itu ada dua jenisnya. Yang satu disebut dengan hidayatul dalalatin, hidayah yang bersifat petunjuk. Hidayah yang bersifat petunjuk ini dimiliki oleh seluruh umat manusia, tidak terkecuali muslim. Semua orang diberikan oleh Allah dalil dari hidayah. Dalalah ini adanya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, serta adanya pengutusan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad dan Al-Quran
saja sesuai dengan surah di ayat di dalam surah Al-Anbiya, inna arsalna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kalimat rahmatan lil alamin sejalan dengan bahasan dari ayat kedua dari surah Al-Fatihah ketika menyebutkan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi Allah Rabb sekalian alam mengutuskan Rasul sebagai rahmat juga untuk sekalian alam. Nah, lalu timbul pertanyaan, masih ada satu lagi disebut dengan hidayah ma'unatin, hidayah dalam bentuk pertolongan. Maka tidak semua orang dapat yang hidayah kedua, tapi setiap orang dapat yang pertama. Sedangkan yang mendapatkan yang pertama belum menjadi jaminan keselamatan dunia dan akhirat. Yang menjadi jaminan keselamatan apabila dia mendapatkan hidayah yang kedua yang berupa ma'unatin. Inilah yang kita baca di dalam Al-Quran, khususnya di dalam sholat, di surah Al-Fatihah. Sebelum ayat dari hidayah, kita membacakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu maksudnya. Maka kita tidak langsung minta hidayah ke Allah. Kenapa? Karena untuk mendapatkan hidayah yang menjadi jalan keselamatan butuh pertolongan. Maka kita baca terlebih dahulu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru minta hidayah. Tapi tidak boleh langsung minta tolong ke Allah. Maka iqrar dulu, bikin pernyataan terlebih dahulu iyyaka na'budu, ya Allah, Engkaulah yang kami sembah. Bikin iqrar dulu, baru minta pertolongan. Lalu timbul pertanyaan, apa itu ihdinas siratal mustaqim? Apa itu ihdinas siratal mustaqim? Di surah Al-Fatihah kita sering baca, ya Allah berikan petunjuk kepada kami, dan petunjuk itulah yang membawa kami kepada jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Kata Imam Al-Baydawi di dalam kitab tafsirnya Anwar Tanzil wa Asrar Ta'wil, kata beliau, kata siratal mustaqim itu dijelaskan oleh kalimat sesudahnya. Mana kalimat sesudahnya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka. Siapa Engkau di situ? Allah. Makanya kata sirata tidak boleh dibaca sirati, tidak boleh dibaca siratu. Ihdinas siratal mustaqim. Lalu ada imam baca di depan, siratul ladzina an'amta 'alaihim. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena siratu menunjukkan kepada kalimat baru. Sirata itu jadi badal, pengganti kedudukannya. Yang digantikan itu ada pada kalimat sebelumnya, yaitu siratal mustaqim. Pengganti harus sama harokat terakhirnya dengan yang digantikan. Karena as-siratal mustaqim huruf terakhir berharokat fathah, maka sirata juga harus dibaca dengan harokat fathah untuk huruf terakhirnya. Karena itu penjelas, mubayyinah atau muqayyidah. Sulit. Oh, lalu timbul pertanyaan, baik, siratal mustaqim, jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa orang yang diberi nikmat oleh Allah? Dijelaskan juga oleh Imam Al-Baydawi, dijelaskan di dalam surah Al-Fatihah oleh kalimat sesudahnya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makanya kata bacaannya itu bukan dibaca ghairu, tapi dibaca ghairi. Kenapa? Mengikut kepada alladzina. Siratal ladzina, sirata itu mudhaf, alladzina mudhaf ilaih. Dalam ilmu nahwu mudhaf ilaih fi mahalli kasrin.
Fi mahalli jarrin, harus posisinya harakatnya kasrah, makanya dibaca ghairil maghdubi karena dia badal untuk alladzina. Begitu tuh cara memahaminya dari sisi ilmu bahasa. Sehingga kalau kita jelaskan begini jadinya, siapakah yang dimaksud dengan jalan yang lurus oleh Allah? Apakah jalan yang lurus yang dimaksudkan oleh Allah dalam surah Al-Fatihah? Jawabannya adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Jika ditanyakan lagi, siapakah orang yang diberi nikmat oleh Allah? Jawabannya adalah orang yang tidak lagi ditimpakan kemarahan oleh Allah, karena Allah sudah tidak punya lagi marah kepada orang tersebut, dan orang-orang yang ditetapkan oleh Allah tidak lagi berada di dalam jalan kesesatan. Itu sifatnya dua. Tidak dimarahi, tidak sesat. Apa beda marah dengan sesat? Kata Imam Al-Baydawi, marah berhubungan dengan perbuatan, sesat berhubungan dengan akal. Sekali lagi, marah berhubungan dengan perbuatan, sesat berhubungan dengan akal. Kenapa? Ada orang yang akalnya benar, akidahnya benar, Pak, tapi tiap hari melanggar kepada Allah, tiap hari berbuat maksiat. Dia tahu sholat itu wajib, dia tidak pernah mau melakukan. Itu orang yang ditimpakan kemarahan oleh Allah. Tapi ada orang yang mengatakan sholat itu tidak wajib, maka masalahnya di sini, di otaknya. Itulah kenapa Allah menyebut ghairil maghdub wala dhalin. Nyebutnya dua, karena ada yang rusak dari sisi perbuatan, ada yang rusak dari sisi pemikiran, pandangan, akal, yang kemudian nanti berpengaruh juga kepada perbuatan. Makanya diletakkan dua-duanya oleh Allah. Sebagian ulama menafsirkannya dengan tafsir yang khusus. Tafsir yang khusus itu, yang dimaksud dengan orang-orang yang ditimpakan kemarahan oleh Allah adalah orang-orang Yahudi. Makanya ketika dibaca ghairil maghdubi alaihim, itu artinya bukan orang-orang yang perilakunya seperti Yahudi. Karena Allah berbicara terkait dengan Yahudi, orang-orang yang dalam bahasa agama man la'anahullahu wa ghadiba alaihim, orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan Allah marah sama mereka. Kenapa? Baca surat Al-Baqarah, lihat perbuatan Bani Israel, sebentar melanggar, sebentar melanggar, mereka nikmat melanggar, dikasih makanan dari surga juga masih melanggar. Di Pondok Bambu belum pernah turun makanan dari surga. Bani Israel pernah dapat makanan dari surga tapi masih saja membangkang. Itu Bani Israel itu. Makanya kalau kata tanya sekarang, kok bisa ada orang Islam berpikir untuk mengadakan perjanjian perdamaian dengan Israel? Nah, itu kacau balau itu. Kenapa? Yahudi itu memang dia paling mudah untuk merusak. Hari ini janji namanya, besok perang lagi, bunuh orang lagi. Kan kemarin perjanjian namanya tanggal 19, masih ada pembunuhan sampai hari ini, Pak, di Palestina. Berapa puluh perjanjian sudah dilakukan antara Palestina dengan Israel, tidak satu pun yang kemudian berjalan. Kenapa? Maghdub, orang yang dimarahi oleh Allah karena perbuatannya terus menerus melanggar. Rasulullah itu diserang dari belakang oleh orang-orang Yahudi Madinah, dikepung. Bahkan ketika Nabi sedang pergi berperang, itu keluarga Nabi yang perempuan itu dikepung oleh Yahudi, yang buat Nabi nanti setelah kembali dari peperangan pada perang Uhud itu beliau memerangi orang Yahudi. Segitunya Yahudi. Sedangkan yang dimaksud dengan walaupun adalah orang Nasrani. Karena orang Nasrani menuhankan manusia, menjadikan Tuhan ada 3 unsur yang seharusnya Maha Esa. Maka kesalahannya di sini, berawal dari sini. Maka Allah sebutkan laqad dhallu min qablu wa adallu katsira. Mereka adalah orang yang sudah sesat sebelumnya
dan kemudian menyesatkan banyak orang. Itu dalilnya. Jadi ada dua maknanya, ada makna umum, ada makna khusus, dan kita tidak boleh masuk ke dalam ranah itu. Itulah yang dimaksud dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Inilah yang disebut oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Mun'ami 'alaihim. Orang-orang yang diberi nikmat atas mereka ba'da syahadatit tauhid, setelah dia bersaksi tentang penauhidan Allah, pengesahan Allah. Bagaimana caranya? Biharasati aqaidihim, dengan cara Allah menjaga akidah-akidah mereka, amulumatit tasykik, dari kegelapan yang didasarkan atas dasar keraguan, dijaga. Ini yang dimaksud. Jadi penjelasan Imam Al-Ghazali punya kaitan erat dengan penafsiran surah Al-Fatihah. Baik. As-saliki bihim ila ittiba'i rasulihil mustafa. Allah lah yang mendorong mereka untuk mengikuti Rasulnya yang merupakan Rasul pilihan. Waqtifai athari sahbihil akramin al-mukramin bita'yid wa tasdid. Lalu kemudian memberikan bekas-bekas untuk supaya mereka sanggup mengikuti sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Kenapa harus juga ikut sahabat Nabi? Karena Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ikut sunnahku dan sunnah para sahabatku. Maka kalau orang sholat tarawehnya 8 silakan, yang 20 juga silakan. Kenapa? Karena itu perbuatan Umar bin Khattab. Perbuatan Umar adalah sunnah yang disuruh ikuti oleh Rasulullah. Dalilnya jelas. Tidak boleh diribut. Yang masalah itu yang suka ngeributin. Kita di sini 8 Pak ya. Yang mau 20 salat sendiri nambah silakan. Insya Allah tidak akan dipermasalahkan, kenapa? Insya Allah tidak dipermasalahkan. Kenapa? Karena dua-duanya ada. Darul Ifta Mesir menetapkan sholat tarawih boleh 8, boleh 20 di Mesir ya, Dewan Fatwanya. Cuma menetapkan perbedaan cara mengerjakan. Kalau ngambil rakaatnya yang pendek, ayatnya panjangkan. Tapi kalau ngambil rakaat panjang, pendekkan ayatnya. Kita ngambil yang pendek sekaligus pendek ayatnya. Kita agak istimewa sedikit. Saya sering mengatakan, Ustaz, kalau kita bisa masuk surga menggunakan surat Al-Ikhlas, kenapa harus pakai Al-Baqarah? Subhanallah. Enggak, ini hanya untuk menyemangati. Karena sebentar lagi Ramadan. Semoga ibadah kita tambah kuat. Ya, ini sebentar lagi kita sudah di bulan Sya'ban. Berapa hari lagi Pak? Ramadan kira-kira? Ada yang menghitung? 20? Berapa Pak? 28 Februari, berarti sekitar 25 ya. Subhanallah, tidak lagi sampai 1 bulan. Jadi semoga kita semua ini masih ada waktu di persiapan 25 hari lagi ibadahnya dikuatkan biar nanti Ramadannya juga kuat. Subhanallah. Baik, kita lanjutkan. Al-mutajalli lahum, yang tinggi sifatnya Allah dalam pandangan orang-orang yang sudah diberi nikmat oleh Allah. Tinggi. Makanya kalau Allah perintah sujud, dia sujud. Dia tidak akan membangkang karena dia tahu bahwa yang memerintah itu adalah Zat yang Maha Tinggi. Fi dzatihi wa af'alihi. Ketinggian Allah ada pada zat, juga ada pada sifat dan perbuatan. Sifat itu ada 2. Ada sifat zat, ada sifat perbuatan. Sifat zat dan sifat fi'il namanya. Kenapa zat Allah tinggi? Karena tidak ada satupun dari kita yang bisa bicara bentuk Allah. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, Allah itu bentuknya seperti apa? Dulu di zaman Imam Malik ada orang datang ke majelis nanya terkait dengan ayat Al-Quran
Innallaha 'alal 'arsy istawa. Allah itu beristiwa di atas arsy. Lalu bertanya, "Ya imam, bagaimana istiwa?" Diusir Imam Malik dari masjid. Kenapa diusir? Karena dia ketika bertanya seperti itu tergambar bahwa Allah itu beristiwa layaknya makhluk. Maka ketika disebut Allah itu tinggi dari zat dan sifat, karena berbeda dengan zat dan sifat kita. Saya Amna Yusra punya ukuran badannya, punya ukuran lebar badannya, jelas warna kulitnya, jelas bentuk rambutnya, jelas bentuk hidungnya, tapi tidak satupun yang bisa dinisbahkan itu kepada Allah. Kita diam. Ketika urusannya dengan zat Allah, kita diam. Tidak satupun dari kita boleh membicarakannya. Haram mutlak, bukan cuma haram, murtad. Dulu Pak, ada kelompok akidah sesat namanya Karomiyah. Ini orang-orang kayak Khawarij. Mereka mengatakan Allah itu kalau berdiri itu setinggi langit. Kata mereka, Allah, bahkan dari kalangan mereka ada pendapat yang menyebutkan Allah itu warnanya merah. Allah warnanya merah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Siapapun yang menisbahkan itu kepada Allah murtad langsung. Kalau punya anak perempuan masih suaminya bersikap begitu, wajib itu dipisahkan. Karena sudah murtad itu. Tidak boleh. Pada zat Allah kita diam. Hanya Allah yang tahu. Karena Allah tidak memerintahkan. Kita bicara zat, hanya Allah yang layak disembah. Tidak ada satupun yang boleh disembah kecuali Allah. Hanya Allah tempat meminta pertolongan. Hanya Allah tempat satu-satunya kita menggantungkan apapun dalam hidup ini. Itu bicara zat. Bicara sifat, ada dua polanya. Ada sifat zat, ada sifat fi'il. Sifat zat, sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Mana contohnya? Allah qadim. Apa itu qadim? Allah tidak memiliki awal, tidak memiliki permulaan. Bahasa lainnya, Allah tidak didahului oleh ketiadaan. Kenapa? Karena bahasa dimulai dari ketiadaan itu bahasa makhluk. Disebut makhluk karena itu menjadi objek dari perbuatan penciptaan. Makanya disebut makhluk. Yang diciptakan itu arti makhluk itu. Yang menjadi objek dari pekerjaan penciptaan. Apa makna penciptaan? Sesuatu yang didahului oleh ketiadaan. Penciptaan artinya berasal dari sesuatu yang tidak ada, yang kemudian menjadi ada. Itu namanya penciptaan. Allah qadim zatnya, karena tidak dimulai dari ketiadaan. Kalau Allah dimulai dari ketiadaan, berarti Allah diciptakan. Timbul pertanyaan, masih ingat minggu kemarin kalau nggak salah, Allah Maha Kuasa, bisakah Allah menciptakan Tuhan yang lain? Kemudian ada yang jawab bisa, ada yang jawab tidak. Ada perbedaan pendapat ulama dalam masjid ini. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara menjawab pertanyaan itu? Allah kan Maha Kuasa, Ustaz. Allah kalau mau pasti bisa menciptakan Allah yang lain. Ya kan? Kita katakan, untuk supaya paham betul dengan pertanyaan itu, mari kita analisa dulu pertanyaannya. Karena tidak semua pertanyaan itu bisa diberikan jawaban langsung sebelum kita tahu dan mengerti betul terkait dengan pertanyaan. Apa itu Allah? Satu, ada dua setidaknya yang saya sampaikan di sini yang berkenaan dengan premis yang tadi kita munculkan. Satu, Allah tidak diciptakan. Dalam bahasa sederhana, Allah tidak boleh didahului oleh ketiadaan. Allah tidak boleh berasal dari tiada,
yang kemudian menjadi ada, tidak boleh. Itu tidak boleh hukumnya pada Allah. Yang kedua, Allah tidak boleh diciptakan dan Allah tidak boleh lebih dari satu. Pertanyaannya, bisakah Allah menciptakan Allah yang lain? Jawabannya adalah Allah yang diciptakan yang kedua tadi pasti bukan Allah. Kenapa? Karena dia memiliki permulaan, karena didahului oleh ketiadaan, dan dia berasal dari tiada yang kemudian menjadi ada. Maka pertanyaan ini tidak cocok ditanyakan karena salah premisnya. Sama seperti pertanyaan saya katakan, bagaimana cara menjadikan Aristoteles orang Indonesia? Gimana cara jawabnya? Bagaimana cara menjadikan Aristoteles menjadi, atau bagaimana menjadikan Nabi Muhammad orang Indonesia? Gimana caranya? Bisa? Jawaban itu dijawab. Pertanyaan tadi itu bisa dijawab? Tidak bisa dijawab. Kenapa? Karena premis yang ada di dalam pertanyaan itu salah. Jadi ketika ada orang bertanya seperti itu, jangan jawabannya ditanya, tapi dianalisa dulu pertanyaannya. Kalau saya jawab boleh karena Allah Maha Kuasa, maka Allah yang kedua dia tidak bisa disebut Allah karena ada dari ketiadaan. Dan ada permulaan, sedangkan Allah hukumnya tidak boleh ada permulaan karena salah satu sifat zat Allah qadim. Tidak ada awal. Allah yang pertama, al-awwal, tapi Allah juga qadim yang tidak didahului oleh ketiadaan. Nanti ada lagi sifat fi'il. Sifat fi'il Allah adalah sifat perbuatan yang berhubungan dengan makhluk. Sifat ini objeknya bukan kepada zat Allah, tapi kepada makhluk. Mana salah satu sifat fi'il? Allah Maha memberi rezeki. Saya tanya, Allah butuh rezeki tidak? Allah butuh rezeki tidak, Pak? Masih ragu nih. Saya tanya sekali lagi. Allah butuh rezeki tidak, Pak? Jangan ragu-ragu, Pak. Kalau ragu-ragu, Pak, ini bermasalah akidah kita. Allah tidak butuh rezeki. Kenapa Allah tidak butuh rezeki? Karena rezeki adalah makhluk. Ini saya minuman di depan saya. Apakah air ini ada dari ketiadaan atau memang sudah ada selama-lamanya? Makhluk tidak air ini. Allah butuh tidak air ini. Allah menciptakan air ini untuk makhluknya, bukan untuk dirinya. Jadi ketika Allah mengatakan Allah Maha memberi rezeki, maka rezeki itu bukan untuk Allah. Maka sifat rezeki itu bukan sifat zat, tapi sifat fi'il. Kalau sifat zat berarti Allah butuh kepada makhluk. Bisa bahaya itu akidahnya. Itu kenapa dibagi antara sifat zat dengan sifat fi'il. Pak, mudah tidak memahami penjelasan saya? Mudah nggak, Pak? Bisa ditangkap? Karena saya khawatir kalau nggak bisa ditangkap ini berbahaya. Karena ini hal yang sangat istimewa. Kalau ini salah, fondasi ini dirusak semuanya. Ini masjid-masjid ini nggak ada kalau ini rusak. Karena ini bab akidah. Bab akidah tidak boleh dibicarakan tanpa dasar. Harus dibicarakan secara ilmu, benar-benar dikuasai baru boleh dibicarakan. Makanya bab akidah tidak boleh dibicarakan oleh orang awam. Orang awam itu tabi, mengikut saja. Karena salah bisa, sholat kalau salah masih dosa besar, Pak. Tapi akidahnya masih selamat selama kita yakin sholat itu wajib. Tapi akidah kalau salah langsung itu lampu merah. Begitu kira-kira. Bisa dipahami, Pak? Alhamdulillah. Saya sambung. Bimahasini awsafihi, dengan sifat-sifat yang indah. Allah zat dan perbuatannya tinggi yang dihiasi oleh sifat-sifat yang indah. Makanya ada sifat zat, ada sifat fi'il. Allati la yadrikuha, yang tidak akan pernah diketahuinya illa man ulqiyas sam'u wa huwa syahid, kecuali orang-orang yang diberikan pendengaran. Pendengaran di sini diberikan pengetahuan, ilmu. Wa huwa syahid, dan Allah kemudian menjadi saksi. Dalam bahasa sederhana,
Sifat Allah itu sifat yang tidak terbatas. Manusia sifatnya terbatas. Pak, itu sudah mati, apakah waktu kita sudah habis? Belum Pak ya? Mohon saya dikasih tahu nih, tiba-tiba mati Pak. Mohon nanti kalau sudah isya saya dikasih tahu ya. Baik, saya langsung kaget barusan takutnya sudah azan. Maaf Pak. Baik, kesemuanya. Saya ulangi. Allah sifatnya tidak memiliki keterbatasan. Tidak boleh dibatasi. Makanya ulama Asy'ari mengatakan Allah sifatnya 20. Bukan berarti sifat Allah hanya 20. Itu disebut oleh Imam As-Sanusi dalam kitab Ummul Barahin. Sifat 20 bukan berarti sifat Allah hanya 20. Itu Imam Sanusi yang mengatakan, bukan saya. Ulama Asy'ari itu. Kenapa disebut sifat 20? Ini yang sifat zat. Untuk menjelaskan sifat zat bisa dengan 20 sifat ini. Tapi bukan berarti terbatas dengan 20. Jika ada yang mengatakan bahwa orang Asy'ari membatasi sifat Allah 20, salah. Tidak ada pembatasan pada sifat 20. Cuma yang 20 itulah yang sanggup kita jangkau pada sifat zat, bukan sifat fi'il. Sifat fi'il mah banyak. Makanya Asmaul Husna yang 99 terdiri dari sifat zat dan sifat fi'il. Ada yang sifat zat. Mana sifat zat? Mana sifat zat dalam Asmaul Husna? As-Sami, Al-Basir, itu sifat zat. Al-Muhyi, Al-Mumit, yang menghidupkan, yang mematikan, itu sifat fi'il. Karena Allah tidak menghidupkan dirinya dan tidak mematikan zatnya. Yang Allah hidupkan dan yang Allah matikan adalah makhluk. Makanya disebut sifat fi'il. Nah, karena tidak punya keterbatasan dalam ilmu akidah, disebut sifat Allah ini mutlak. Disebut apa Pak? Disebut mutlak. Jangan salah-salah istilahnya. Karena sifat Allah tidak memiliki keterbatasan, disebut sifatnya mutlak. Kita makhluk ini punya keterbatasan tidak? Kita makhluk punya batasan tidak? Punya. Karena punya disebut nisbi. Disebut apa Pak? Nisbi. Allah mutlak, kita nisbi. Sifat Allah mutlak karena tidak punya keterbatasan. Sifat kita disebut nisbi karena punya keterbatasan. Orang kita di Indonesia suka mengartikan nisbi dengan relatif. Mengartikan nisbi dengan kata relatif. Kenapa diartikan dengan relatif? Di dalam kata relatif ada keterbatasan. Mutlak tidak ada bahasanya dalam bahasa Indonesia. Makanya orang Indonesia, orang Melayu ketika nyebut mutlak, dia langsung diambil kalimatnya mutlak. Ya kan? Diadopsi dari bahasa Arab langsung mutlak. Karena kita tidak memiliki bahasanya. Diadopsi langsung mutlak. Makanya sekarang kita pakai dalam bahasa Indonesia, kita tulis mutlak. Mutlak itu artinya apa? Sudah nggak ditawar-tawar lagi. Sudah nggak boleh ditawar-tawar lagi. Sudah final ini. Bisa dipahami Pak? Tapi kalau nisbi yang relatif masih bisa ada tawaran. Ada orang yang melihat si fulan baik, bisa jadi dilihat oleh orang lain tidak baik. Ya, ini ada laki-laki sama orang ini ganteng, sama yang si lagi nggak ganteng biasa aja. Misalnya, nisbi. Makanya coba bayangkan, ketika Allah bicara tentang pernikahan, misalnya, orang yang dinikahi itu oleh orang yang kita senangi, bukan yang disenangi oleh orang kampung. Karena sifatnya nisbi. Bisa jadi dalam pandangan kita dia cantik dan baik hati, belum tentu dengan orang lain. Betul tidak? Nisbi. Tapi tidak dengan Allah. Ketika Allah disebut innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah itu indah, indahnya mesti mahal. Tidak boleh hanya sekedar indah. Ketika disebut Allahu Ghafurur Rahim, Allah itu pengampun dan pengasih. Maksudnya maha pengampun dan maha pengasih. Supaya tidak ada lagi pembatasan.
Maka ketika Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah juga Maha Adil. Dan semua sifat Allah berjalan bersamaan, tidak boleh diberi batasan. Sampai di sini Pak, bisa dimengerti? Alhamdulillah. Wal mu'arrafu iyyahum, al mu'arrafi iyyahum, yang diketahui oleh mereka, annahu fi dzatihi, bahwasanya Allah terkait dengan zatnya Allah, wahidun la syarikalah, wahid satu, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Pertanyaannya, apa beda wahid dengan ahad? Kalau ahad, qul huwallahu ahad. Kalau wahid, wa ilahukum ilahu wahid. Apa beda wahid dan ahad? Para ulama akidah ada dua mazhab terkait hal ini. Ada yang mengatakan bahwa wahid dengan ahad itu sinonim kata, yang menunjukkan tentang keesaan Allah, bahwa Allah itu zat yang tunggal. Makanya disebut la syarikalah, tidak ada sekutu. Sebagian ulama membedakannya dari sisi makna. Apa perbedaannya? Kalau disebut wahid, satu, maka itu menunjukkan tidak adanya 2, 3, 4, dan 5 seterusnya. Kalau disebut Allah wahid, berarti tidak ada Allah itu 2, bukan 3, bukan 4, dan seterusnya. Itu kalau disebut wahid. Tapi kalau disebut ahad, Allah itu ahad, itu artinya tidak tersusun. Tidak tersusun dari susunan-susunan. Kita ini kan tersusun, Pak. Kita ini manusia tersusun. Ada kepala, ada badan, ada tangan, ada kaki, betul tidak? Kemudian ada kulit, ada daging, ada darah, ada apa lagi? Sel-sel, betul tidak? Nanti sel-sel kita terbagi lagi, terus menerus seperti itu. Allah tidak terbagi-bagi, satu kesatuan utuh. Makanya nggak boleh kita katakan Allah punya darah, Allah punya tulang, Allah punya kulit, Allah punya sesuatu yang merupakan susunan daripada tubuh. Tidak boleh. Itu ahad. Bisa dipahami, Pak? Wahidun la syarikalah, fardun la mathilalah. Fardun tunggal dari sisi sifat. Kalau wahid dari sisi zat. Esanya wahid itu pada zat Allah. Tapi kalau disebut fardun, itu esanya pada sifat. Kalau disebut Allah mendengar, maka tidak ada yang sanggup mendengar seperti mendengarnya Allah. Ada satu-satunya. Kalau dikatakan Allah itu maha kasih sayang, maka kasih sayang Allah itu satu-satunya, tidak ada yang sanggup menandingi. Satu-satunya, tunggal dengan ketidakterbatasannya. Tidak ada satupun yang memiliki hal yang sama yang dimiliki oleh Allah. Somadun la widdalah. Allah itu somad, yang tidak ada satupun yang sanggup menandinginya. Apa itu arti somad, Pak? Kita baca kan? Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Apa itu arti somad? Ya, yang digantungkan segala urusan. Ada 3, Pak, pendapat di kalangan para ulama setidaknya terkait dengan somad. Yang ketiga, pendapat ini bisa saling melengkapi. Yang pertama, pendapat yang diriwayatkan dari Imam Al-A'mash. Imam Al-A'mash ketika menjelaskan as-somad, beliau mengatakan, innahu ta'ala la yut'am, bahwasanya Allah Ta'ala tidak diberi makan. Dasar beliau merujuk kepada ayat yang ada di dalam surah Al-Anfal ketika Allah berfirman, wa huwa yut'im wa la yut'am. Allah lah yang memberi makan, bukan yang diberi makan. Ini kemudian menarik karena di dalam surah Al-Maidah
ketika Allah bercerita tentang Nabiullah Isa dan ibunya, kalimatnya kana yakulani ta'am, keduanya memakan makanan. Artinya apa? Yang makan makanan bukan Allah, bukan Tuhan. Maka Imam A'mash mengatakan as-samad, ketika disebut Allah as-samad, Allah itu tidak diberi makan, karena makan itu sifat yang utama pada makhluk. Kata beliau. Dan itu dipertegas untuk membantah pandangannya orang-orang Nasrani yang menyembah Nabiullah Isa. Itu sama. Meskipun sebenarnya punya hubungan yang kuat dengan kata as-samad, tapi penafsiran ini belum sepenuhnya tepat ataupun mencakupi yang diinginkan oleh ilmu akidah. Kenapa? Karena ada makhluk yang tidak makan dan minum. Siapa? Malaikat. Apakah kalau kemudian kita mengatakan bahwa Allah tidak diberi makan lantas malaikat itu Allah? Maka kita butuh kepada pandangan tambahan. Lalu datanglah pendapat kedua disebutkan oleh Imam As-Suddi. Ini semuanya dari kalangan salafus saleh. Kata Imam As-Suddi, innahu ta'ala, yang dimaksud dengan Allah Ta'ala itu adalah alladzi la jawfalah, yang tidak memiliki rongga. Itu mengaitkan dengan Allahus Samad. Allah itu Samad, artinya Allah tidak memiliki rongga, kata beliau. Kenapa begitu? Setiap yang memiliki rongga itu bisa terukur. Setiap yang terukur pasti terbatas. Maka Allah tidak boleh punya rongga supaya Allah tidak terukur dan tidak terbatas. Itu kata Imam As-Suddi. Maka atas dasar itulah kemudian beliau menetapkan makna as-samad sebagai makna yang memisahkan Allah dengan makhluk, sebagaimana firman Allah selanjutnya di surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada pendapat yang ketiga. Pendapat ini disepakati oleh seluruh ahli dan ulama bahasa, tidak ada satupun yang mereka perselisihkan. Semua sepakat bahwa as-samad allati tusmadu ilaihi al-hawaij, yang digantungkan segala hajat dan kebutuhan. Segala kebutuhan dan hajat digantungkan kepada Allah. Itu makna as-samad. Itu kata ahli lughah. Dengan mana Allahus Samad, Allah lah tempat digantungkan segala keinginan dan kebutuhan. Tidak ada perbedaan dalam pandangan para ulama bahasa. Dalam bahasa yang sederhana, ketiga pendapat ini boleh digabungkan untuk saling melengkapi. Ketiga pendapat ini bisa digabungkan untuk saling melengkapi. Maka kita katakan Allah adalah zat tempat menggantungkan segala keinginan dan kebutuhan, yang Allah tidak butuh kepada makhluk karena Allah tidak sama dengan makhluk. Di mana Allah tidak butuh kepada makhluk? Pendapat Imam Al-A'mash yang mengatakan Allah tidak diberi makan. Bagaimana kita mengatakan Allah beda dengan makhluk? Seperti pendapat Imam As-Suddi yang mengatakan Allah tidak memiliki rongga. Maka sampailah kemudian kesimpulan as-samad dengan menggabungkan tiga ilmu ini, tiga pendapat ini. Allah adalah tempat menggantungkan segala kebutuhan dan keinginan, karena Allah tidak butuh kepada makhluk, karena Allah juga tidak sama dengan makhluk. Bisa dipahami Pak? Itu yang disebut dengan as-samad. Sudah habis waktu, sudah habis ternyata. Jadi saya tutup, semoga memberikan pelajaran. Kalau ada pertanyaan nanti sambil duduk-duduk saja nanti boleh ditanyakan. Ya, walaupun kita tidak buka majelis lagi, nanti boleh datang tanya apa-apa yang dibutuhkan. Saya mohon maaf kalau ada salah. Semoga yang sedikit ini memberikan faedah supaya akidah kita semakin kuat. Saya mengucapkan pada akhirnya, ada Allah wa iyyakum ajma'in.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فبأي آلاء ربكما تكذبان